Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Kita ada di video yang sama, intermezzo, interdimensi, zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Dan temanya ini Kevin dapat dari komentar-komentar kalian. Ada energi sebuah kemisteriusan di sini ya. Dia ini orangnya sulit sekali ditebak. Misterius dan sulit sekali ditebak kemauannya dia. Dan kita akan membahas tentang kamu yang misterius dan sulit ditebak. Apa sih maunya dia terhadap sahabat kebahagiaan? Oke, sebelum ke pembacaan jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Bacanya di sini bersifat general, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Karena akan membahas tentang sisi misterius dari seseorang. Spesial Kevin menggunakan kartu Scary Tarot, karyanya Kevin sendiri di sini. Ini kartu lama sih, karya tahun 2020, kolaborasi bersama Mela Morgan ya. Kamu yang misterius. Oke, belum apa-apa nih kartunya terbang ya. Kamu yang misterius dan sulit ditebak. Apa sih mau kamu ke aku? Kita tarik bersama-sama. Peran utamanya adalah dia ya. Cek energi. Energinya dia. Oke. Oke, Scary Tarot. Kita bersama-sama. Aku adalah tuanmu. Bagaimana energinya dia? Yang misterius. Misterius itu terkadang membuat kalian itu penasaran ya. Orangnya serius gak sih sama aku? Dan sulit sekali ditebak. Cek bagaimana kondisinya dia. Oke, mohon maaf kalau kartunya tidak menyenangkan oleh kalian yang nonton ya. Memang Scary Tarot memang dibuat sesuai tema, yaitu scary. Kevin tutup saja ya gambarnya ya. Takutnya ada yang takut. Yang pertama di sini, energi yang pertama adalah the sync page, bahwa hal-hal yang berkaitan dari dirinya dia itu secara energi. Orangnya itu nggak bisa ditebak dari segi perasaan dan canggung. Sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan sama dia tuh canggung karena nggak tahu orang itu serius nggak sih, apakah ini main-main atau enggak. Nah, mudah banget bermain perasaan di sini karena dia kayak nggak ada menunjukkan sisi keseriusannya terhadap sahabat kebahagiaan, dan sahabat kebahagiaan tuh nilai ini sebenarnya nggak serius, tapi kamu ketarik terus sama orang ini. Dari segi komunikasi tuh bagus banget, dari segi komunikasi dan bahkan pancaran energinya dia dari aura. Secara energi, auranya itu muda dan membuat sahabat kebahagiaan itu tertarik sama energi muda ini. Bukan orangnya yang muda ya, kalau muda ya berarti bisa masuknya, tapi pancaran auranya itu muda berarti dia memiliki energi semangat yang luar biasa. Nah, untuk kalimat oracle-nya di sini tentang sebuah cerobohan tanpa menoleh, yang muda bersuara dan terbuka, bersembunyi di balik masa, pengalaman guru terbaikmu ya. Jago banget berkomunikasi di sini. Energinya memang dari komunikasi itu bagus banget. Kamu ketarik sama dia itu karena penasaran. Kenalnya dari mana? Kalian mungkin kenal di platform sosial media, atau mungkin juga kenal secara langsung. Tapi dia tidak pernah menunjukkan keseriusannya dia ketika ngejalin hubungan sama kamu. Takutnya sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa bahwa apa cuma aku doang yang naksir dia ya? Apa cuma aku doang yang kayak ngerasa ada perasaan sama dia ya? Ya, dia mungkin mengutarakan perasaan itu terhadap sahabat kebahagiaan, tapi orang ini tuh susah banget kayak ada sebuah pergerakan untuk meyakinin bahwa kamu adalah pilihanku. Karena untuk menunjukkan aksi, pasif banget. Energinya ini pasif. Oke, ini energi pertama. Untuk kalian yang takut, Kevin sensor aja ya. Biasanya kan takut loh gambarnya udah gini, ada gambar tengkorak, ada gambar kayak gini ya. Tapi kartunya sebenarnya memiliki makna yang bagus ya. Selanjutnya, ada energi apa lagi? Tuh kan, orang ini ya sahabat kebahagiaan ya, kalau dilihat belum begitu dewasa. Kedua kartu ini adalah kartunya adalah energi muda. Energinya muda dan
untuk fokus sama sahabat kebahagiaan itu susah. Untuk fokus itu susah. Banyak sekali energi kebebasan dari orang ini, makanya nggak bisa dipegang. Omongannya nggak bisa dipegang. Terus dia nggak bisa diatur. Kalau misalkan diarahin, dia belum bisa untuk diarahin. Makanya komunikasi sama sahabat kebahagiaan tuh kayak ngambang, kayak ngerasain bahwa kok kayak cuma aku doang yang naksir dia ya. Padahal dia menawarkan cinta di kartu The Sing Page. Dan untuk energi kartu The Shadow Page di sini memang secara energi dia tertarik. Dia tertarik sama sahabat kebahagiaan. Dia memang ada hasrat di situ sama sahabat kebahagiaan. Tapi hasrat dan ketertarikannya ini belum menentukan tentang status cintanya terhadap sahabat kebahagiaan. Kebebasan kebangkitan sisi spiritualmu, pilih hitam atau putih, tak akan luput dari sebuah tanggung jawab. Dua sisi membawamu ke perjalanan baru. Nah, hal-hal yang berkaitan dari hitam putihnya dirinya dia, ini memilih kamu menjadi abu-abu. Artinya belum pasti untuk masuk ke hubungan percintaan atau hubungan yang serius. Jadi, kenapa selama ini dia misterius dan susah ditebak, sulit ditebak? Karena dia belum pasti sama sahabat kebahagiaan. Oke, selanjutnya. Tuh kan, kalau ditanya, kenapa sih dia bisa misterius seperti ini? Di dalam hubungannya dia ya, dia selalu gagal mendapatkan sebuah kebahagiaan. Dia gak pernah stabil ketika ngejalin hubungan dengan siapapun. Dia belum bisa berdamai di dalam sebuah keadaan, belum bisa punya kekuatan untuk ngejalin hubungan dengan siapapun. Jadi, dia datang sama kamu dalam kondisi dia belum siap untuk jatuh cinta atau ngejalin sebuah komitmen. Makanya, orang ini tuh nggak bisa nunjukin tentang keseriusannya dia. Ditebak itu susah, karena di energi kartun The Shadow Patch, dia itu pengennya bebas. Walaupun ada gairah sama kamu. Kalau dikatakan, apakah dia cinta sama aku? Ya jawabannya, dia ada gairah sama kamu, ada hasrat sama kamu, tapi untuk meyakinkan diri bahwa kamu adalah pilihanku, jawabannya adalah tidak. Mencoba untuk ngejalin hubungan sama sahabat kebahagiaan itu istilahnya adalah coba-coba. Trial dulu sama kamu bagaimana. Makanya banyak sekali sisi kemisteriusan ini. Ya mungkin kamu ngejalin hubungan sama dia cukup lama, kenal lama. Tapi untuk energinya dia itu stuck. Nggak ada motivasi ngejalin hubungan sama kamu. Nah, belum bisa stabil ya. Stabil namun pastikan bahagia. Dia mencoba memaksakan diri untuk stabil sama kamu. Tapi dirinya dia itu belum pasti bahwa aku bahagia sama sahabat kebahagiaan. Kuatkan fondasi. Ya, fondasi kamu dengan dia hubungannya karena tidak ada sebuah keterbukaan satu sama lain. Sehingga untuk ngejalin sebuah koneksi jiwa atau koneksi cinta kamu sama dia, itu belum stabil. Kamu sama dia, yang hubungannya dia misterius, dia sulit ditebak, gak ada keterbukaan. Kalian belum terikat di dalam koneksi apapun. Entah itu soulmate, twin flame, karmik, sehati. Dirinya dia itu belum memunculkan koneksi sama kamu. Karena Kevin lihat di sini gak ada kestabilan. Kalau misalkan ngejalin sebuah hubungan, sahabat kebahagiaan mau ngeklaim dia adalah soulmate-ku, kalian itu ada keterbukaan satu sama lain. Sedangkan orang ini masih terpenjara di dalam jiwa, di dalam keputusannya dia. Bahwa selama dia ngejalin hubungan dari kisah masa lalunya, gak pernah menemukan sebuah kestabilan. Untuk yang baru sama sahabat kebahagiaan, kenal di situ, dia juga sama, belum stabil di dalam dirinya dia. Jadi masih bermain-main saja. Oke. Selanjutnya, ini adalah kartunya ke bawah ya sahabat kebahagiaan. Ini kartu sedikit torehan pena ya. Kevin promosi sedikit ya. Kartu ini Kevin buat ketika Kevin belajar sama guru-guru besar Kevin. Dan kemudian Kevin tuangkan di dalam kartu tarot. Ini loh hasil aku belajar sama beliau, guru-guru Kevin di sini. Jadi Kevin belajar sama Kak Mela, itu satu perguruan. Kemudian ayo kak kita bikin kartu, kemudian kita tunjukkan sama guru kita, ini hasil belajar sama kalian,
aku tuangkan dalam karya. Oke. Ini berarti energinya Kevin ganti ya. Oke, Kevin ganti. Wow. Act of scary. Terjebak dalam pikiran sendiri keluar untuk dapat menyelesaikan. Nettingnya banyak sama kamu. Artinya kalau misalnya dikatakan apakah dia masih yakin sama aku? Jawabannya belum. Belum yakin banget sama kamu. Dia masih terjebak di dalam ketakutannya dia di masa lalu ya. Jadi hubungannya dia sama masa lalunya itu mempengaruhi kondisi mental dan pikirannya sampai dengan saat ini. Makanya dia penuh dengan misteri dan sulit ditebak. Dari kisah masa lalunya tidak mendapatkan sebuah kebahagiaan. Dan untuk saat ini dia terjebak di dalam kondisinya dia. Orang ini kalau misalnya tidak mendapatkan sebuah coaching ya, coaching atau istilahnya dia mendapatkan sebuah pengarahan, maka dia itu sulit untuk mengekspresikan bentuk emosionalnya. Kalau dikatakan bagaimana dengan kondisinya dia, sejatinya dia itu tipikal orang yang introvert. Dia tipikal introvert sebenarnya ya, karena dia nggak pernah menunjukkan tentang bahasa jiwanya dia, bahasa cintanya dia. Ya, dia terlahir dari keluarga bagaimana? Terlahir dari keluarga yang cuek. Keluarga yang cuek, bapak ibunya itu nggak pernah ngajarin dia tentang bahasa perasaan ya. Nggak pernah ngajarin kata misalkan terima kasih ya. Kalau ngelakuin apa, kamu harus ngucapin terima kasih loh sama orang yang ngasih kamu kayak gini. Ayo bilang terima kasih. Enggak. Atau mungkin juga hal sepele. Ketika dia berhasil dari kondisi apapun, misalkan dia berhasil nih waktu kecil, berhasil dapat nilai bagus, nggak ada penghargaan untuk diri sendiri karena nggak diajarkan. Nah, mengajarkan seorang anak itu penting ya. Ketika anaknya itu mendapat B atau C nilainya ya harus ada penghargaan walaupun nilainya sedikit. Harus ada penghargaan di situ. Sudah berjuang, kamu sudah berjuang di sini ya nak, walaupun nilainya kecil. Ayo kita makan-makan, nanti papa beliin alat gambar yang baru atau apa. Harus dihargai di situ, sehingga anak itu kayak ngerasa bahwa segala sesuatunya yang dilakukan itu ada harganya. Nah, orang ini memang ke-distract hal seperti itu ya di masa kecil, jadi banyak sekali hal-hal yang berpengaruh di dalam inner child-nya dia, yang mempengaruhi kondisi mentalnya saat ini ya. Kenapa dia misterius? Karena dia dari kecil sulit terbuka. Apa yang dia rasa sulit diucapkan ke ranah keluarganya, ke bapaknya, ke ibunya. Sulit, nggak ada komunikasi yang bagus. Ya mungkin bapak ibunya itu sama-sama cuek di situ, atau bapaknya kerja, ibunya kerja, sehingga dia bingung untuk cerita itu sama siapa. Makanya untuk bisa ngobrol dengan sahabat kebahagiaan, ngomongin tentang jati dirinya, tentang maunya dia, keinginannya dia itu susah diutarakan di sini ya. Oke, jadi dia belum bisa terbuka kepada siapapun. Justice, sahabat kebahagiaan. Kesetaraan yang merata, tidak memihak, tidak mabuk akan janji surga. Hati nurani yang bijak adalah suatu badan keadilan yang tak berbanding. Yang kayak Pinhead untuk energinya di sini memang orang ini belum bisa adil di dalam dirinya dia. Kenapa dia belum bisa adil? Karena ekspresinya dia itu selalu ditahan, baik itu perasaan senang, perasaan sedih itu selalu ditahan. Jadi flat gitu loh. Harusnya kan adil ya terhadap diri sendiri. Kalau senangnya ketawa, kalau sedihnya nangis, kalau ada cerita ya dibagi. Dia enggak, dia flat datar begitu saja. Meskipun secara pancaran aura, energi auranya dia itu bagus, energi muda, digambar kartu pocong di sini ya sahabat kebahagiaan. Dia sebenarnya bagus kalau diarahkan bagaimana? Dia sebenarnya kalau diarahkan dia memiliki followers yang bagus ya, followers yang banyak atau orang yang suka dengan energinya dia. Tapi karakternya dia itu penuh misteri yang membuat seseorang itu masuk ke dalam sebuah hubungan serius sama dia itu susah untuk masuk lebih dalam untuk mengenal orang ini. Oke. Dan kita akan cek apa sih maunya dia terhadap sahabat kebahagiaan. Maunya dia ke kalian itu apa ya? Maunya dia ke sahabat kebahagiaan. Oke, ada kartu Sick of Spooky. Dia tuh sebenarnya ya keinginan terbesarnya dia dalam diri itu ada momen ketika kalian itu
bersama-sama di sebuah ruangan, hanya ada berdua, kamu dan dia berdua, kemudian berbagi pengalaman dan melakukan sebuah permainan. Permainan yang sederhana ya sahabat kebahagiaan, entah itu mainan apa, mungkin mainan ludo atau apa, karena ini bisa merespon tentang kerjasama antara kamu dengan dia. Di sini Kevin lihat memang orang ini butuh banget bermain sama kamu, entah permainan apapun, agar dia tuh ngerasa nyaman sama sahabat kebahagiaan. Ya, ini sudah masuk untuk mendalami inner child-nya dia ya. Inner child-nya dia tuh sebenarnya aslinya kesepian loh. Jadi ketika sahabat kebahagiaan pengen kenal sama dia, biar dia terbuka sama kamu, dia maunya kayak gini. Maunya seperti ini. Jadi kamu ketemu bersama sama dia, sahabat kebahagiaan melakukan sebuah permainan anak-anak yang dulu pernah dilakukan di situ. Kalau nggak tahu bagaimana, ya kamu mainan sederhana aja. Entah itu kalian main ular tangga atau apa sama dia, bikin suasana dia itu nyaman. Suasana nyaman. Karena Kevin lihat memang harus mendalami dulu dari inner child-nya dia, bahwa inner child-nya dia sulit sekali untuk mengutarakan perasaan, dan lingkungannya dia tuh berpindah-pindah. Jadi nggak ada teman stay di teman waktu kecil. Makanya ketika sahabat kebahagiaan mengulang masa lalu sama dia, ini membuat dia tuh percaya sama kamu. Oh, kamu ternyata orangnya baik. Karena di energi kartu Six of Spooky di sini yang Kevin lihat memang ada energi kenangan-kenangan yang sifatnya adalah fisik di masa lalu, di mana berbagi perasaan, berbagi suatu hal, ini membuat dia tuh nyaman. Dan untuk kalimat oracle-nya di sini, tak memihak siapa yang menerima kasih tanpa pamrih, masalah yang tak perlu diungkit. Ikhlas adalah awal kebajikan diri. Nah, masalah yang tak pernah diungkit di sini adalah masalahnya dia di masa lalu yang berkaitan dari inner child-nya dia. Ketika sahabat kebahagiaan pengen lebih mendalami lagi dekat sama dia, lakukanlah sebuah permainan ya, permainan kecil, kayak misalkan sebagai contoh adalah kalian main ular tangga atau main apa, nostalgia sama dia. Karena dia sebenarnya seneng loh kalau diajak nostalgia. Dan ini sebenarnya adalah maunya dia untuk menyiasati hubungannya. Jadi dia memang tidak terbuka ya, bahwa dia sebenarnya menyukai hal-hal yang berbau nostalgia dia di waktu kecil. Oke, The Carrot. Maunya dia sama sahabat kebahagiaan apa? Jalan-jalan. The Carrot di dalam kartu Scary Tarot ini memiliki makna tentang sebuah perjalanan ya. Perjalanan antara kamu dengan dia. Melakukan sebuah perjalanan bersama, di mana perjalanan ini adalah quality time. Nah, orang kalau lagi jalan bersama di dalam hal yang sifatnya adalah positif ya, refreshing, pasti dia akan bercerita. Di setiap perjalanan itu dia akan bercerita, dan ketika dia bercerita dia akan membuka obrolan. Dia bukan tipe kalau orang yang istilahnya adalah inisiatif untuk bercerita duluan, enggak. Dipancing kayak apapun juga susah. Makanya lakukanlah sebuah perjalanan di sini karena dia mau. Dia sebenarnya mau diajak jalan, itu sebenarnya mau jalan kemana, ke kota yang belum pernah kalian kunjungi. Nanti dia akan bercerita di situ, menciptakan sebuah momen. Nah, momen inilah yang kemudian masuk ke dalam memorinya dia. Ketika memori sudah masuk ke dalam pikirannya dia dan pikiran bawah sadar, maka dia akan membuka hati dan perasaannya sama kamu. The Carrot tentang menjalani dua sisi. Kenekatan hanya modal utama untuk memenuhi sebuah ambisi. Ego dan amarah menjadi satu. Menyelesaikan misi tanpa memikirkan akibat. Perlu rencana matang agar tidak salah arah. Berpikir dengan kepala dingin. Ya, orang ini memang tipikal orang yang apa-apanya tuh mikir. Dipikir dulu baru bertindak. Mau ketemu kamu, mau ngobrol sama kamu, dia itu harus rencana dulu, mikir dulu, baru oke kemudian komunikasi sama kamu. Makanya komunikasi sama dia itu lama banget balesnya. Karena dia tuh mikir dulu. Jadi bahasa chatting kamu sama dia tuh harus hati-hati. Harus hati-hati ya sahabat kebahagiaan. Salah sedikit atau membuat dia gak nyaman, ini justru balasnya itu lama. Jadi ketika sahabat kebahagiaan terkoneksi sama dia, lebih baik berhati-hati ketika berkomunikasi. Memang dia adalah tipe orang yang gak suka istilahnya adalah privasinya tuh ditanya-tanya. Justru kalau privasinya ditanya-tanya terus, orang ini akan memilih mundur. Dan dia akan berkata bahwa kamu tuh kepo banget sih, ngapain sih? Nah, ada istilahnya di situ. Jadi untuk biar dia lebih terbuka, siasatnya adalah memang melakukan sebuah perjalanan bermain di sini sama dia tentang nostalgia. Oke, ada kartu The Scary Pet ya. The Scary Pet memang berhati-hati banget ketika komunikasi.
scary patch ini sama dengan di kartu Page of Swords. Orangnya itu berhati-hati banget. Kehati-hatiannya ini terkadang juga berlebihan ya sahabat kebahagiaan. Kalau dikatakan apakah dia tertarik sama aku sih? Sebenarnya tertarik nggak? Jawabannya adalah 50-50. Dia masih curiga sama kamu. Apakah kamu ini benar-benar bisa membuat dia nyaman atau tidak? Kalau misalnya kamu membuat dia tidak nyaman, langsung menghilang atau langsung ghostingin kamu. Energinya banyak banget, energi inner child-nya dia di sini ya. Datang sama kamu kurang percaya diri. Dan memang yang Kevin lihat ya, untuk terbuka secara penuh sama kamu, dia itu malu-malu ya. Mendekati dia memang butuh trik khusus ya. Kalau dicacar terus secara komunikasi, dia balasnya lama. Jadi sahabat kebahagiaan itu untuk mendekati dia agar dia terbuka, sisi misteriusannya ini bisa ditebak ya. Sahabat kebahagiaan itu harus tahu dia itu hobinya apa, kesukaannya apa. Obrolin di situ yang membuat dia itu nyaman untuk komunikasi sama kamu. Jangan sahabat kebahagiaan tuh nanya dia tentang hal-hal yang sifatnya adalah privasi. Kalau misalnya kamu nanya dia tentang hal yang privasi, udah pasti jawabannya akan lama. Atau kamu tidak sama sekali mendapatkan sebuah jawaban. Nah, berhati-hati, curigai setiap langkahnya, waspada pada kebajikan akan menyelamatkanmu. Sangat berhati-hati sekali dan curigaan banget. Ini adalah karakternya dia. Waspada, hati-hati banget dan curiga. Dan sahabat kebahagiaan sama dia tuh curigain kamu. Apapun kondisinya kamu, dia selalu mencurigai keberadaan sahabat kebahagiaan, yang terkadang membuat sahabat kebahagiaan itu sering miskomunikasi sama dia. Tapi dia sebenarnya punya rasa cinta sih, walaupun ribet. Kartunya The Lover loh. The Lover di dalam kartu tarot ya memiliki makna bahwa dia tertarik sama kamu secara emosional. Namun emosional dan perasaannya ini nggak bisa dia ungkapkan secara langsung karena dia masih berhati-hati. Dan dia belum yakin tentang yang dia rasakan apakah cinta, apa hanya sebatas tertarik doang. Jadi memang harus mendalami dan butuh waktu yang lama. Dia bukan tipe kalau orang yang mudah bilang, sayang, I love you. Enggak. Kalau misalkan dia misterius, tapi mudah mengutarakan kata cinta seperti itu adalah sebuah permainannya dia bahwa dia nggak ada keseriusan sama sekali sama sahabat kebahagiaan. Baru kenal 6 hari, udah bilang cinta, tapi dia misterius. Ini sudah indikasi bahwa orang ini memang bermain doang, gabut doang sama kamu. Tapi kalau kemisteriusannya adalah hubungan kamu sama dia tuh kenal cukup lama, tapi dia nggak pernah menunjukkan sisi keterbukanya sama sahabat kebahagiaan. Ini memang menjadi karakternya dia karena dia tuh selalu berhati-hati ke siapapun ya, terutama orang yang pengen masuk ke hubungan percintaan sama dia ya. The Lover, takdir tidak bisa menyakiti mereka. Tidak ada yang dapat diambil dari mereka yang memiliki sebuah nilai, karena cinta mereka adalah harta yang cukup. Jadikan sahabat kebahagiaan ini adalah harta untuk dia, yaitu orang yang benar-benar bisa mau mendengarkan. Orang ini kalau didengarkan itu senang banget, tapi butuh momen. Ya mungkin sama ini sahabat kebahagiaan hanya bercerita tentang aku, tentang diri sahabat kebahagiaan doang kepada dia, sehingga tidak memberikan sebuah kesempatan untuk dia bercerita. Dan sosoknya ini memang senang dengerin, tapi untuk bercerita nggak mau, karena dia nggak rasa hati-hati, takut nanti privasinya terbongkar deh. Privasi di sini yang Kevin lihat itu sebenarnya tentang inner child-nya ya, dia melindungi banget tentang inner child-nya. Nggak mau terluka. Ya kamu sama dia tipikal orang yang masih orangnya dewasa, fisiknya dewasa, tapi dia masih ada energi kekanak-kanakannya. Untuk mendekatinya ini gampang susah, tapi kalau kalian tahu triknya di sini, dia bakalan terbuka sama kamu. Oke. Selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu Ten of Spooky ya sahabat kebahagiaan, membatasi diri. Dia membatasi diri. Sejatinya dia itu kewalahan, banyak banget masalah, dan orang ini tuh bebannya tuh banyak tapi dipikul sendiri. Termasuk dia mungkin adalah tulang punggung keluarga atau lain sebagainya ya. Karena Kevin lihat di sini bebannya tuh banyak dan untuk berbagi cerita itu susah. Kevin sensor ya, takutnya kalian takut loh. Makanya Kevin tuh jarang menggunakan kartu scary tarot. Kan ada beberapa yang orang, gambarnya serem banget.
Gambar serem belum bukan berarti bacanya jadi serem ya sahabat kebahagiaan, karena kartu tarot itu punya temanya masing-masing ya. Ada yang cute, ada yang gambarnya Hello Kitty, ada yang gambarnya kartun-kartun yang lucu. Tapi buat Kevin tuh gak masuk kalau kartu gambarnya kayak gitu ya. Oke, balik lagi. Orang ini ya secara energi memang banyak masalah. Tapi justru dia mencoba untuk berfoya-foya untuk menutupi kesedihannya dia. Dia punya sisi seperti itu. Dia ngerasa kesepian, gak ada tempat untuk berbagi karena orang ini kurang bisa berbagi perasaan kepada siapapun. Yang dia lakukan adalah berfoya-foya, pesta, berhura-hura, tapi dia gak pernah mengungkapkan. Jadi Kevin lihatnya sih kasihan sih energi orang ini karena dia kurang mendapatkan atau sedikit teman yang benar-benar dijadikan seorang sahabat untuk dirinya dia ya. Maka karakternya itu banyak menunjukkan sisi kemisteriusan dan sulit sekali ditebak. Mungkin dia bahagia sama kamu, ketawa-ketawa hahaha gitu. Tapi sebenarnya dia lagi nanggung banyak masalah. Di kartu Ten of Spooky ini memang energinya orangnya itu lagi nanggung beban masalah yang berat. Masalah beratnya ini datangnya itu pertama dari ranah keluarga. Dari ranah hal lain sebagainya yang sifatnya adalah lingkungan keluarganya dia. Apakah dia notabene adalah terlahir sebagai orang yang broken home? Karena entah kenapa Kevin lihat alur ceritanya dia tuh menuju ke sisi masa lalunya dia yang kurang mendapatkan sebuah kebahagiaan di situ. Makanya dia nggak pernah jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, selalu menutupi. Dan dia memang mau diperlakukan seperti layaknya keluarga sama sahabat kebahagiaan, bukan diperlakukan sebatas orang lain ya. Karena ketika sahabat kebahagiaan udah berbagi sama dia, menganggap dia adalah bagian dari keluarga, dia ini akan senang dan mulai terbuka. Oke, ada kata The Scary Connect ya, sahabat kebahagiaan yang kami lihat memang terkadang dia orangnya memang kayak gerusa-gerusu ya, tergesa-gesa, terburu-buru, yang terkadang membuat sahabat kebahagiaan itu ngerasa kurang nyaman. Kamu sih apa-apanya buru-buru banget sih. Kemauannya dia memang keras, maunya apa gini-gini ya harus dituruti, dan ini seringnya tiba-tiba dan mendesak, yang membuat sahabat kebahagiaan itu kayak ngerasa, kok tiba-tiba kamu kayak gini sih? Berubah drastis banget. Mau ini mau itu. Harusnya dia omongin dulu lah. Aku kan gak siap. Orang ini memang kemauannya keras banget. Kalau gak diturutin ya udah, dia bisa diemin kamu. Dan terkadang dia juga selalu melawan arus ya dalam sebuah hubungan, dan perkataannya itu sangat nyelekit. Yang gak disukai dari sahabat kebahagiaan itu gitu, kalau misalkan maksa itu kadang-kadang omongannya itu nyelekit terus gak ngenakin. Oke. Selanjutnya ada kartu Judgment ya, tapi terkait itu semua dia sebenarnya menilai ya, nilai sahabat kebahagiaan itu kamu itu sebenarnya mau dengerin dia, kamu tuh mau ngertiin dia, tapi orang ini belum bisa terbuka. Ada indikasi bahwa sudah mulai terbuka sama sahabat kebahagiaan ya untuk saat ini, dalam waktu dekat sudah mulai ada sisi kebangkitan, dia mau percaya sama kamu. Kuncinya sahabat kebahagiaan mau dengerin dia dan ajak bernostalgia. Oke. Tuh kan, Two of Sing ada perasaan sama kamu. Ini kartunya kartu cinta ya. Two of Sing sama The Lover. Walaupun ada perasaan cinta, ada ketertarikan, tapi dia masih berhati-hati sama sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan di sini adalah hubungannya kamu itu sudah punya pasangan, ini adalah hubungan alternatif, dia memilih nolak kamu. Dia milih nolak karena dia nggak suka hubungan yang tidak nyaman. Tapi kalau sama-sama single, ini ada indikasi dia mau terbuka sama kamu. The Lover, Judgment, Two of Sing. Udah mau mulai terbuka sama sahabat kebahagiaan ya. Tuh, The Sinking. Aslinya ya orangnya itu melankolis. Kalau misalnya kamu tuh kenal banget sama dia, meskipun kaku, jarang mengutarakan kata cinta dan lain sebagainya, tapi kalau udah bener-bener ngedalamin hati kamu dan perasaan kamu, dia tuh bisa ngedalamin, sahabat kebahagiaan juga bisa ngedalamin lebih dalam lagi. Dia itu bisa bucin parah,
dan manja. The sinking di sini energi cinta ya, energi maskulin, yang dimana energi maskulinnya ini yang ditunjukkan di luar. Tapi dia punya sisi melankolis yang amat dalam, yang terkadang membuat hubungannya itu romantis dan bergairah. Oke, dia ada sisi liar juga di sini ya sahabat kebahagiaan, kalau ranah hubungannya adalah suami istri, hubungan pernikahan. Kalau misalkan kalian itu udah mendalami paling dalam, hubungannya romantis banget. Kevin langsung bocorkan ya, untuk energi paling besar, kekuatan terbesar di sini ada di dia yang berzodiak Pisces. Oke, banyak misteriusnya si Pisces ini. Dan untuk energi terakhirnya ada energi apa? Empress. 1, 2, 3, cinta. Sebenarnya cinta sama kamu dan nyaman sama kamu. Dia itu kadang-kadang maksa sahabat kebahagiaan. Hubungannya kayak digantungkan, nggak ada sebuah kekuatan di situ. Tapi dia sering narik kamu untuk kembali. Karena apa? Sejatinya dia nyaman sama kamu. Balik lagi di kartu gambar Poci di sini, dan di sini kartu gambar Tante Kun ya. Energinya di sini sebenarnya tentang kekuatan cinta dia yang masih ingin memiliki kamu, yang mencoba untuk ngejerat kamu lebih lama. Ya, dia memang mencoba untuk mengenali kamu. Dia bukan tipe orang yang istilahnya adalah ngejalin cinta itu tanpa PDKT. Ya, kamu sama dia itu PDKT. Hubungannya kamu sama dia itu sebenarnya adalah hubungan PDKT. Dia pengen kenal kamu lebih dalam lagi. Dan ketika dia ngerasa bahwa perasaan kamu itu terhanyut semakin dalam ke dalam jiwanya dia, maka dia akan mengutarakan cinta. Dan ini akan membuat dia itu jauh lebih romantis dan harmonis sama sahabat kebahagiaan. Ya, kuncinya satu ya sahabat kebahagiaan, ketika dia tidak mau terbuka sama kamu, sahabat kebahagiaan tuh jangan menilai buruk dulu tentang dia. Tapi lebih baik cobalah mencari sebuah momen agar kalian melakukan sebuah perjalanan bersama, menceritakan hal-hal yang menarik berkaitan dari nostalgianya dia, tanpa perlu menanyakan tentang privasi. Intuisi sahabat kebahagiaan itu memang benar-benar harus bisa bekerja sama ketika ngejalin hubungan sama dia ya. Karena ini orangnya susah sekali didapetin hatinya. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke dalam hati dan perasaan, dia akan ngejerat kamu dan membuat sahabat kebahagiaan itu susah untuk lepasin dia atau ngelupain dia. Karena The Empress ini simbol dari gairah, godaan, dan juga kenyamanan. Kevin lihat memang yang dia tunjukkan sama kamu dari sisi kemisteriusannya ini adalah bentuk dari manipulasi atau menutupi tentang dirinya dia. Sebenarnya orang ini kalau misalnya didalami lebih dalam, itu romantis loh sahabat kebahagiaan, romantis dan bisa terbuka kepada orang yang benar-benar dia percaya. Jadi kenapa dia misterius? Karena dia ngerasa kamu bukan orang yang tepat untuk saat ini dan dia masih ragu. Tapi ketika perjalanannya di sini sahabat kebahagiaan sudah bisa beradaptasi dengan dia, The Empress, The Offspring, dan The Lover ini akan menghadirkan sebuah cinta di dalam hubungan ini. Oke, ada zodiak apa saja untuk pembacaan kita hari ini ya? The Sync Patch di sini yang gambar Poci ya. Terkuatnya Kevin lihat untuk energinya di sini masuk ke energi elemen air ya. Elemen air yang Kevin lihat ini adalah energinya si Scorpio ya. Scorpio dekan pertama, Scorpio dekan kedua, dan transisinya adalah Libra sebagai Libra dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu The Shadow Patch, ini adalah energinya Leo ya. Leo dekan 1, dekan 2, transisinya itu masuk ke energinya Cancer sebagai Cancer dekan ketiga. Four of Shadow ini masuk ke energinya Aries. Lalu kita bertemu di kartu Eight of Scary, ini masuk ke energinya Gemini. Ada Gemini di sini, ada Justice masuk ke energinya Libra. Lalu kita bertemu di kartu 6 Spooky, ini masuk ke energinya si Taurus. Ada The Chariot masuk ke energinya Cancer. Lalu kita bertemu di kartu The Scary Patch. Oke, untuk energi kartu The Scary Patch ini masuk ke energinya Aquarius ya. Aquarius terkuatnya adalah Aquarius dekan pertama, dekan kedua. Transisinya adalah Capricorn sebagai Capricorn dekan ketiga. Gemini masuk lagi di sini nih ya. Oke, entah kenapa energi Gemini itu banyak nih tentang sisi kemisteriusannya dia ya. Tapi sebenarnya kalau diajak ngobrol kalian lebih dalam ya hubungannya sama dia, itu asik sih.
ada The Lover sebagai Gemini, lalu kita bertemu di kartu Ten of Spooky ya. Ten of Spooky ini masuk ke energinya Virgo. The Scary Snake. Nah, The Scary Snake ini juga masih sama Gemini. Peran utamanya ya, selain energi paling banyak itu sebagai senternya Pisces ya. Gemini hadir di kartu The Scary Snake di sini. Terkuatnya adalah dekan 1, dekan 2-nya Gemini, dan transisinya adalah Taurus sebagai Taurus dekan ketiga. Judgment masuk ke energinya Scorpio, Two of Sing ini masuk ke energinya Cancer, ada kartu The Sinking, ini paling kuat. Pisces, ada Pisces di sini, dan Empress masuk ke energinya Taurus. Jadi bisa dipastikan siapa paling kuat di sini. Lagi-lagi dia adalah Pisces dan kemudian Gemini, dan kemudian menyusul ada energinya Taurus hadir di sini ya, sahabat kebahagiaan. Kemudian yang terakhir adalah si Cancer. Karena Kevin lihat untuk mendalami hati dan perasaannya Cancer ini memang butuh waktu dan dia belum bisa terbuka. Dari semua zodiak, keempat zodiak ini paling kuat ya, Pisces, Gemini, Taurus, dan Cancer. Inisial nama. Untuk inisial namanya, ada inisial nama apa yang hadir di pembacaan kita kali ini? Oke. Rapikan dulu. Yang pertama, inisialnya ada huruf W untuk woman, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf C untuk Charlie, ada huruf X untuk Christmas, X itu jarang ya. Ada huruf G untuk Gamma, ada huruf P untuk Papa, ada huruf U untuk Ultra, selanjutnya di sini ada huruf M untuk Mama, dan yang terakhir di sini ada huruf D untuk Delta. Ini beberapa inisial nama yang energinya paling kuat untuk pembacaan tema kita hari ini. Mungkin seperti itu aja ya untuk temanya. Dan jangan lupa untuk mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini. Atau email di bawah ini, nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.